Salah satu budaya Indonesia ini dikenal orang Indonesia santun, luhur, Ramah. sopan, ramah, lebih ramah daripada suku manapun yang ada di dunia. Bahkan orang Arab pun mengakui Indonesia ini orang yang paling ramah, paling santun, dan ini kebudayaan yang harus didukung. Ya. Bahkan kadang kebudayaan yang sudah baik ini sebagian orang mengatasnamakan agama justru menghapus itu, Habib. Nah, kemudian Habib yang juga sering jadi pertanyaan adalah kecintaan kita kepada budaya kita, Habib. Seolah-olah kalau budayanya bukan budaya Arab itu bid'ah. Kemudian seolah-olah kalau kita ini budayanya harus seperti budaya Arab. Bukan budaya ini Nabi, tapi bahkan budaya Arab gitu. Nah, padahal Islam masuk ke Indonesia kan juga karena dibantu infrastruktur dari budaya. Kita masukkan Islam melalui budaya. Subhanallah. Nah, menyikapi yang seperti ini, Habib. Rasulullah SAW datang membawa agama Islam. Ketika datang membawa agama Islam di masyarakat, ada hal-hal yang baik. Dalam kebudayaan mereka ada hal-hal yang buruk. Hal-hal yang baik dipromosikan oleh Nabi Muhammad, didukung, disupport oleh Rasulullah. Hal-hal yang buruk, yang bertentangan dengan agama Islam, maka itu yang dihindarkan oleh Nabi Muhammad dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Budaya Arab tidak semuanya budaya bagus. Nyembah berhala itu bukan budaya bagus. Tawaf di Ka'bah telanjang itu yang dihilangkan, dikentaskan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah kemungkaran. Kemudian juga syair-syair porno dan kotor dan cacian dan makian yang menyebar di kalangan bangsa Arab itu dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Kebudayaan apapun, selama itu nggak bertentangan dengan agama Islam dan baik menurut agama Islam, begitu, dan agama Islam kalau sudah memandang itu baik berarti itu baik, maka itu didukung oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh kebudayaan adalah budaya kaum Asy'ariyin. Itu kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Nabi Muhammad bilang, innal Asy'ariyin, sesungguhnya kaum Asy'ariyin, kalau mereka lagi ditimpa dalam budaya mereka, kalau ditimpa krisis ekonomi, dalam budaya mereka, mereka kumpulkan pangan, makanan yang mereka punya. Dikumpulkan semuanya di satu karpet, di satu terpal yang besar, dikumpulkan semua makanan yang mereka punya di rumahnya. Kemudian setelah dikumpulkan, semua orang di kampung itu, kemudian dibagi secara sama untuk mereka masing-masing. Maka Rasulullah mendukung budaya yang baik ini, tapi dengan sukarela, bukan dengan pemaksaan. Dengan sukarela, dengan senang hati, bukan paksa, ayo ambil, renggut. Itu namanya keliru, itu namanya, itu pencurian, namanya penjarahan. Mereka itu dengan sukarela kumpulkan barang mereka, kemudian dibagi secara sama rata makanan itu. Dan Rasulullah bilang, fahum minni wa ana minhum. Mereka bagian dari saya dan saya bagian dari mereka, sabda Rasulullah SAW. Ada budaya-budaya tertentu yang disupport, yang didukung oleh Rasulullah SAW. Budaya yang ada di Indonesia, banyak hal-hal yang baik di Indonesia ini. Siskamling, keamanan. Ini ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kalau diteliti, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalagan an zainil wujud." Setiap budaya, hal, perangai yang baik yang ada di dunia, dalam kebudayaan manapun, hal yang baik, kalau ditelusuri, pasti ada kaitannya, ada sumbernya, bersumber kepada Nabi besar Muhammad SAW. Budaya gotong royong, kalau ada orang yang kesusahan, dibantuin, ditolongin, ada orang yang meninggal, ada orang yang ditimpa musibah, banyak hal-hal di Indonesia ini. Dan salah satu budaya Indonesia ini dikenal orang Indonesia santun, luhur, sopan, ramah, lebih ramah daripada suku manapun yang ada di dunia. Bahkan orang Arab pun mengakui Indonesia ini orang yang paling ramah, paling santun, dan ini kebudayaan yang harus didukung. Bahkan kadang kebudayaan yang sudah baik ini sebagian orang mengatasnamakan agama justru menghapus itu, Habib. Misalnya kita baik kepada tetangga kita yang non-muslim,
Justru kadang orang mengatasnamakan agama, wah gak boleh itu baik kepada tetangganya kalau dia non muslim dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang Kalau dia justru mengatasnamakan agama, agamanya siapa ya? makanya. Kalau agamanya Nabi Muhammad, ada satu sahabat bilang, ya Rasulullah, dia udah masuk Islam, saya punya ibu saya nggak mau masuk Islam, benci kepada Islam. Harus saya apain nih ibu saya? Bilang, bakti, ahsin ilaiha, bakti kepada dia. Tapi kalau dia memerintahkan kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, jangan turutin. Tapi berbuat baik, santun, ramah kepada dia, tetap jalin hubungan, silul arham. Tetap bakti kepada ibu bapak, walaupun dia non-muslim. Kepada siapapun. Kepada Intinya siapapun, dalam hal kebaikan kita dalam hal bekerja kebaikan. sama. Kalau Nabi Muhammad baik kepada tetangganya yang non-muslim, begitu juga ulama-ulama kita yang terdahulu pun juga begitu. Bahkan kalau ada tetangganya non-muslim meninggal dunia, Hadzal Habib Muhsin bin Muhammad, dia suruh anaknya pergi takziah. Pergi takziah gitu kepada orang non-muslim yang meninggal dunia. Apalagi sama orang Islam. Ya. Makanya sungguh pembodohan kalau ada orang Islam meninggal, jangan takziah, jangan ini, jangan begitu. Tapi kamu seagama. Kamu seagama. Jangan cuma gara-gara duniawi, beda partai, beda menu, terus tahu-tahu saling bermusuhan. Ini sangat kekanak-kanakan. Begitu. Sama sekali tidak nasionalis, tidak Islamis, dan tidak Muhammadis sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini justru budaya begitu, itu adalah budaya purba. Watak orang purba, kampungan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan saling mendengki, saling membenci kepada satu sama lain. Jadi yang diajarkan dari Rasul secara umum adalah cinta pada akhirnya. Mencintai orang lain apapun perbedaannya, selama cinta itu berbasis kepada kebaikan. Nah, mungkin dari para santri yang hadir di tempat ini, Habib, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhlas Ramadan dari Ciledug, Tangerang. Izin bertanya, Habib. Dan dalam Islam itu sendiri banyak perbedaan syariat dan perbedaan aliran. Dan bagaimana cara kita itu untuk menjadi umat Islam yang kafah, yang sepupunya Islam? Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak perbedaan dalam Islam. Banyak menunya, ibarat kata rumah makan Padang banyak menunya. Ini kalau mau cari yang paling kafah, paling sesuai dengan Nabi Muhammad, itu yang seperti apa cara-caranya? Alhamdulillah, Islam di Indonesia ini masuk di tangan orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung, dan dari sejak mabda awal pondasi Islam di Indonesia ini atas dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mazhab Syafi'i. Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dalam mazhab Syafi'i. Dan juga di dalam mazhab tersebut ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, perbedaan. Dan di dalam mazhab Syafi'i pun juga terdapat banyak pertentangan perbedaan pendapat. Ada pendapatnya Rafi'i, ada pendapatnya Nawawi. Dan bagaimana Nawawi yang beda terang-terangan dengan Imam Rafi'i justru khidmat kepada kitabnya Imam Rafi'i, kitab Muharrar, dengan beliau meringkasnya di dalam kitab Minhaj dan menunjukkan di situ pengagungan dan penghormatannya kepada Imam Rafi'i yang beda pandangan dengan dia. Kemudian juga di bawah mereka ada perbedaan antara Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dan juga para ulama-ulama lainnya, Khatib Syarbini dan banyak para ulama-ulama lainnya, terjadi perbedaan. Namun di dalam perbedaan mereka tersebut, ini perbedaan dalam masalah agama. Nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada kedengkian, tidak ada saling menjatuhkan satu sama lain, saling mengasihi, saling cinta. Sebab perbedaannya itu dalam konsep adab, dalam konsep akhlak. Beda nggak jadi masalah, cuma tetap utamakan akhlak, tetap utamakan adab di dalam perbedaan tersebut. Selama perbedaan itu dalam koridor syariat. Tapi kalau perbedaannya udah melanggar syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak bisa ditolerir. Begitu, oh beda nggak apa-apa. Begitu, walaupun beda dalam masalah syariat, itu nggak bisa ditolerir lagi. Tetapi masih dalam naungan syariat, maka silahkan dalam perbedaan. Wa Syafi'i wa Malikun Nu'man wa Ahmad bin Hanbal Sufyanu ghairuhum min sa'iril a'imma 'alal huda wal ikhtilafu rahmah. Antara imam-imam tersebut perbedaan adalah rahmat dan kasih sayang. Jangan dijadikan perbedaan alasan untuk saling melaknat dan saling mengutuk. Imam Syafi'i hormatnya kepada Imam Malik, guru beliau. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal hormatnya kepada Imam Syafi'i, guru beliau. Dan mereka itu semuanya hormatnya kepada Imam Abu Hanifah. Dan mereka semuanya hormatnya kepada Imam Ja'far Shadiq sebagai guru besar mereka. Dan antara para ulama satu sama lain, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian juga Sufyan bin Uyainah, dan juga Sa'id ibn al-Musayyib,
kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Uwais Al-Qarani, dan di antara mereka Ali Zainal Abidin. Semuanya saling menghormati, menghargai, memuliakan, memajukan satu sama lain, saling cinta. Dan sebagaimana dikatakan, orang semakin luas ilmunya, semakin sedikit komplain dan kritiknya kepada orang lain. Kemudian juga barang siapa yang ilmunya sempit, kata Imam Ahmad bin Hasan, man daga ilmuh, daga amaluh, wa man daga amaluh, daga sadruh. Orang kalau ilmunya sempit, amalannya sempit. Kalau udah amalannya sempit, maka hatinya sempit, nggak bisa menerima perbedaan. Sehingga bawaannya kalau udah orang beda sedikit aja, oh ini beda dengan Tuhan ini udah. Dikatakan bahwasanya at-tariq al-musila ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Nafas kita ada berapa banyak? Nafas semua makhluk hidup, nafas semua manusia ada berapa banyak? Jalan menuju kepada Allah Ta'ala nggak bisa dimonopoli dalam satu organisasi saja, dalam satu cara saja, tetapi dalam banyak jalan. Selama cara itu tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau cara yang diharamkan oleh Rasulullah, itu ya nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Dalam metode, misalkan dalam metode dakwah, oh mau metode dakwah ini seperti itu boleh, silakan. Selama metode itu nggak pakai cara yang haram, cara yang mubah banyak pakailah. Apalagi cara yang sunnah lebih dianjurkan lagi. Tapi kalau pakai cara yang haram, ayo yang hadir majelis saya, yang ikut cara saya beri masing-masing 1 botol minuman keras, 1 kantong narkoba buat mereka, itu haram. Yang ikut jamaah saya boleh berzina. Oh ini metode dakwah untuk memajukan Islam, nggak boleh. Begitu juga cacian, makian, hal yang haram, ya provokasi. Tidak ada alasan perbedaan. Beda dengan cara yang mubah, silahkan. Perbedaan silahkan dipilih sesuai dengan dalil yang kita pahami, ya Habib. Sesuai dengan, karena masing-masing ada dalilnya, pilih. Yang terpenting adalah janganlah kemudian perbedaan itu membuat kita tidak berakhlak di tengah perbedaan tersebut. Tetap menjaga akhlak kita, menjaga rasa cinta kita di tengah perbedaan, karena perbedaan-perbedaan itu berada di bawah syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masing-masing memiliki dalilnya. Saya jadi teringat kepada pujiannya Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah, betapapun keduanya berbeda sama sekali, jauh perbedaannya. Imam Malik memuji Imam Abu Hanifah, saking cerdasnya Imam Abu Hanifah, seandainya satu tiang kayu itu kemudian diminta oleh kita agar Imam Abu Hanifah membangun dalilnya, argumentasinya bahwa dia adalah emas, niscaya Imam Abu Hanifah dengan kecerdasannya bisa membangun dalil bahwa seolah-olah kayu itu adalah emas, padahal keduanya berbeda. Jadi tetap saling cinta dalam perbedaan, dan yang sulit mentoleransi dan mencintai dalam perbedaan itu yang tadi amal dan ilmunya sempit, ya. Padahal mereka perbedaan dalam masalah syariat ini. Dalam masalah sholat, dalam masalah ibadah, dalam bermasalah syariat, tapi luas. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Syafi'i beda jauh dengan Imam Malik, tapi beliau dapat izin untuk menjadi mujtahid dari Imam Malik. Perbedaan beliau terinspirasi dari Muwatta Imam Malik yang dia hafal saat usia 9 tahun. Al-Quran dia hafal usia 7 tahun, 9 tahun hafal Muwatta karya Imam Malik. 15 tahun dapat izin dari Imam Malik untuk menjadi mujtahid. Imam Malik yang mengizinkan dia. Tapi nggak dibilang ketika beda pendapat ini murid murtad. Nggak dibilang begitu. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Syafi'i. Tapi ketika dia beda pendapat nggak dibilang ini murid murtad. Tetap Imam Syafi'i menghargai Imam Ahmad bin Hanbal, dan begitu juga sebaliknya. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Ini generasi sekarang 9 tahun hafal lagu, bahkan hafal huruf hijaiyah saja sudah bangga orang tuanya. Seolah-olah sudah, oh kalau orang dulu memang beda. Biasanya bahkan bilang gitu, oh beda kalau orang dulu. Seolah-olah itu ilmunya orang dulu aja. Berapa banyak orang Islam, dia sholat, tapi bertahun-tahun dia sholat nggak tahu artinya bacaan Fatihah yang dia baca. Dia nggak tahu artinya bacaan tasyahud yang dia lantunkan setiap hari. Tapi giliran lagu barat, lagu Korea dia tahu artinya. Iya, dicari searching sendiri. Dia cari tahu. Kenapa? Biar lebih menghayati ketika menyanyikannya dan ketika mendengarnya. Tapi giliran bacaan Fatihah dia nggak tahu apa artinya. Bahkan dia tahu asbabul wurudnya. Jadi ini lirik ini diciptakan waktu apa, maksudnya apa, tahu dia. Saking dia pelajari sejarahnya. Ada orang yang tahu, saya sering bilang tahu ukuran sepatunya Cristiano Ronaldo, tapi nggak tahu hari dan tanggal kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad anaknya ada berapa? Waktu meninggal dunia, istri-istri yang ditinggalkan oleh Rasulullah siapa aja namanya? Siapa gerangan nama-nama anaknya Rasulullah? Nasabnya Rasulullah siapa? Sampai ke Sayyidina Adnan. Dia nggak tahu.
begitu. Dan juga para sahabat Rasulullah Asyra al-Mubasyirin bil Jannah, siapa nama-nama mereka? Banyak yang nggak tahu hal-hal yang demikian. Sibuk dengan hal-hal yang harusnya dia nggak sibuk. Sibuk debat, berselisih, tapi hal yang harus dia kaji, dia lalaikan. Ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadal. Tidaklah tersesat sekelompok kaum setelah hidayat yang mereka raih, melainkan gara-gara debat, banyak jidal. Dapat omongan bagus, nasihat bagus, pertama yang dilakukan bukan didengerin sampai lengkap, komentar dulu. Jadi sebelum nonton komentar dulu dia. Dia bilang tuh, dia yang bilang sebelum nonton komentar dulu. Komentar dulu. Ini zaman-zamannya komentar. Kadang anak TK mau komentarin profesor. Iya. Alhamdulillah min dzalik. Terima kasih Habib Jindan atas waktunya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua yang hadir di tempat kali ini, dan kemudian semoga juga bermanfaat utamanya bagi yang nonton di sana. Semoga juga jadi keberkahan bagi kita, dan gak hanya jadi ilmu tapi jadi keteladanan yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita akan kemudian saling rela kepada perbedaan dan cinta kepada bangsa ini. Itu kajian kita pada hari ini tentang Islam dan nasionalisme. Sampai jumpa lagi di Cahaya untuk Indonesia selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.